ketemu sama teman-teman kita yuk. Ayo yuk, baris. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Pancasila. Perkenalkan, nama saya Niki Saputra. Saya Niki. Saya Medi Rawiani Karakamis. Saya Grace Putri Laurencia Sinurat. Saya Nur Mahya. Saya Selvi Fahrianinos. Saya Kuliah Mitra Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang suku, agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, status sosial, atau negara. HAM tidak bisa dicabut dan harus dihormati semua orang, termasuk pemerintah. Contoh hak asasi manusia yang pertama, hak hidup, hak kebebasan berpendapat, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk tidak disiksa. Intinya, HAM adalah hak-hak mendasarkan yang melekat pada manusia, yang wajib dijaga dan dihormati. Sudah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk materi yang kedua, yaitu keterkaitan HAM dengan Undang-Undang Dasar 1945. HAM berkaitan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena konstitusi menjadi dasar hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara, pasal 28A sampai dengan 28J. Mengatur berbagai hak penting seperti hak hidup, hak beragama, hak berpendapat, dan hak rasa aman. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, serta mengatur batasan pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan hukum dan kepentingan umum. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 menjadi payung utama dalam perlindungan HAM di Indonesia. Kali ini aku akan membahas kaitan hak asasi manusia dengan Pancasila. Di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya adalah hak dalam beragama, menjamin hak dan kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang memiliki arti hak dasar manusia atau hak asasi manusia secara universal, menjadi dasar langsung pengakuan martabat, kesetaraan, dan keadilan bagi semua manusia. Di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, alias hak berserikat dan berkumpul, yang artinya pelaksanaan hak asasi manusia harus dilandasi semangat nasionalisme dan tidak boleh mengancam keutuhan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu hak politik, menjamin hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan atau demokrasi, termasuk hak memilih dan berpendapat. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, alias hak ekonomi sosial dan budaya, menuntut negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan hak bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, pentingnya hak asasi manusia. 1. Melindungi martabat Indonesia. HAM menjamin setiap orang diperlakukan dengan hormat tanpa memandang latar belakang, agama, ras, atau status. 2. Menciptakan keadilan sosial. HAM memastikan kesetaraan hak dan kesempatan untuk semua, mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan. 3. Menjaga stabilitas masyarakat. Ketika hak-hak warga terjaga, tingkat konflik berkurang dan masyarakat menjadi lebih damai dan makmur. 4. Membatasi kekuasaan pemerintah. HAM berfungsi sebagai pertahanan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara. 5. Mendorong perkembangan manusia. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berbicara memungkinkan setiap orang mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada kemajuan negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja akibat jika hak asasi manusia tidak dilakukan. Yang pertama, ada dampak bagi individu korban, yang dimana pelanggaran HAM secara langsung merugikan korban dan dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental, di mana maksudnya adalah korban bisa mengalami trauma psikologis yang mendalam seperti depresi, gangguan kecemasan, hingga halusinasi, cedera fisik, atau bahkan kehilangan nyawa. Yang kedua,
ada dampak bagi tatanan sosial dan masyarakat, yang dimana maksudnya adalah pengabaian atau pelanggaran HAM akan merusak fondasi sosial, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi, yang dimana maksudnya adalah pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial, budaya, misalnya pembatasan akses pendidikan atau pekerjaan, akan memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, atau antara kelompok mayoritas dan minoritas. Yang ketiga, ada dampak bagi negara dan penegak hukum, yang dimana maksudnya adalah jika negara gagal melindungi dan memenuhi HAM warganya, konsekuensi yang timbul meliputi citra negara memburuk di mata internasional. Apa saja maksudnya itu? Yang dimana maksudnya adalah pelanggaran HAM, apalagi yang dikategorikan berat seperti genosida atau kejahatan manusia, akan menarik perhatian dunia internasional. Hal ini dapat berujung pada tekanan politik dan sanksi. Negara lain atau lembaga internasional seperti PBB dapat memberikan tekanan politik atau bahkan sanksi ekonomi. Yang kedua ada interpretasi internasional, yang dimana maksudnya adalah dalam kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dipertanggungjawabkan oleh negara, masyarakat internasional dapat mengambil alih tanggung jawab penegak hukum. Itu saja akibatnya yang akan terjadi jika hak asasi manusia tidak dapat dilakukan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pentingnya HAM, saya akan menjelaskan 5 contoh HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan atas hidupnya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan, yaitu belajar dan mengembangkan dirinya. Yang ketiga, hak atas kebebasan beragama. Setiap orang berhak untuk memilih agama atau kepercayaan yang ia yakini dan berhak menjalankan ibadah sesuai agamanya. Yang keempat, hak atas kebebasan berpendapat. Setiap individu berhak menyampaikan pendapat selama ia bertanggung jawab. Yang terakhir, hak atas kesehatan. Setiap manusia berhak untuk menerima layanan kesehatan yang layak untuk menjaga kesejahteraannya. Kesimpulannya yaitu hak asasi manusia adalah hak berdasarkan setiap individu yang dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara maupun masyarakat. Meskipun aturan mengenai HAM telah ada, pelaksananya masih menghadapi berbagai hambatan. Karena itu, diperlakukan kesadaran kerjasama dan penegak hukum yang konsisten agar HAM benar-benar terwujud bagi seluruh warga.